Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak. Mata masih bisa menatap ke depan, telinga masih bisa dipergunakan untuk mendengar kalimat-kalimat thayyibah yang menjadi pundi-pundi amal kita untuk tambahan ibadah kita, belanja kita nanti di alam barzakh. Pun salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan ke ruh junjungan Adam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilabzi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Al-Hakimiyah beserta keluarga. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda ketua yayasan. Yang sama-sama kita muliakan para asatis dan asatijah, guru-guru kita, baik yang terdiri dari ayah dan ummi, ustadz dan ustazah, yang setiap harinya bertemu, berjumpa, bertatapan salam, ketika berjumpa mengucap salam, assalamu alaikum. Ucapan salam ini merupakan satu bentuk ibadah sekaligus yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kamu. Salamun nagu kan model nyon. Adong warna maaf cakap salam bodat ninna teh. Artinya sedangkan ipi mana degesan may da mula di kehidupan sehari-hari, artinya deges nai leng dapot ya jalinan silaturahim nai. Artinya kan debatong mula marsuo biado katua. Kan kadang begitu. Mula salam bodat itu ipa bitul ya do nenek kan. Kadang atong indah bisa bersijauan sada daw tu isadun mulai jauh na daw tu olah ni na mangarti arana kadang mulai berangkat tiba ke tu belakang bagas ni alak adong di sini ditambatani kadang roy batu sini kok malin mangan ni ado di beauty do pajolo ibay. Contoh iya. Nah, sedangkan isa jo pe model na madung na jo panruan ni si bahagian halak gua berajo brak kumaligila. Wala. Jadi songoni musik ketika saya berkunjung ke rumah ke rumah famili di Tran Aliaga unit 4. Dulu kalau pas waktu libur kami selalu mampir ke sana, minimalnya 2 minggu. Di sana libur, pas libur panjang itu setiap papasan jumpa dengan orang-orang yang ada di sana semuanya selalu menyapa. Ya. Mbak, yuk, sodor mersapa nota gimatungi, paladung lalu di bulu sonik, merdau gopi abarana nga marsipak kulingan. Lote, jadi inilah yang mestinya kita biasakan. Jadi mulai terkait tu guru-guru tadi Al-Hakimiyah, alhamdulillah semenjak saya datang ke Al-Hakimiyah pada tahun 2011.
awal cerita. Nah ya, nah jolo parjolo di hari Senin kalau tidak salah. Saya nampak waktu itu pas jumpa di Pasar Sibuan dengan ayah Burhanuddin Siregar. Iya, di situ awalnya. Dan pakaian ayah itu seperti sekarang, ya tetap memakai sarung. Terus saya dekati, saya sapa, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Oh, dia do guru mengajar di Al-Hakimiyah. Oh, di Al-Hakimiyah. Al-Hakimiyah itu di mana? Di Paringgonan. Sebelumnya pada tahun 2009 pernah saya di sini ujian CPNS di SD Dolok. Tanya 2009 bisa dipedohot dengan mengabdi di sini ku. Bisa Roma abang hari Sabtu. Nengok tanawi pas pakaian daganaki warna hijau patayat sanari teh. Jadi kalau saya datang ke Al-Hakimiyah di luar jam masuk saya, artinya hari Jumat Sabtu kan udah warna hijau ya. Teringatlah saya itu. Itu baru 3 hari saya sampai di Padang Lawas. Rupa anak biasa iba bersama dengan kesibukan dengan anak-anak. Tiba-tiba terkurung di perumahan SD Bulu Sodik. Nah, iba metung bian susah durupana. Ingin kembali bergabung dengan anak-anak. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai sadarion tetap silaturahmi terjaga sampai ini berarti sudah kurang lebih 12 15 ya. Rasa-rasanya baru sebentar sudah 15 tahun ya. Begitulah indahnya di Al-Hakimiyah ini ya. Oke, alhamdulillah. Jadi semenjak dari itu setiap sampai di sini Assalamualaikum langsunglah bersalaman. Inilah yang dianjurkan Nabi. Ma min muslimain yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira lahumma ma taqaddama min illa ghufira lahumma qabla ay yatafarraqa. Yaitu ketika bertemu kata Nabi 2 orang muslim, kemudian dia bersalaman, maka diampunilah dosa keduanya sebelum bahwa berpisah keduanya. Artinya, marsi jalangan atong mula marsu. Kan biasa tabay nanti, marsi jalangan. Bahkan, mungkin dodate, guarni salam bue penarakku na ido awal ni, marsi jalangan baru dibue. Artinya maradu onok semorot tangan nai. Arana so berguguran dosa-dosa itu. Isalam ibuy. Imorakku salam bue. Norakku doda pikiratku do sendiri itu. Gua pada ahana hakikat nang abo tu di pena. Kemungkinan. Oh loh. Jadi asal nai mungkin sian ni mai. Sian dia sian silaturrahimon mon. Makanya ita materi tadi sadarion sesuai nadung diamanahkon. Sebenarnya amanah terselubung doon. Artinya sudah terselubung tanpa dong informasi terlebih dahulu. Maksudnya dong maafin sudah detingi sebenarnya merpokat tadi. Tapi alhamdulillah bo pesongoni ipa siap-siap menahan mauretan luar aku. Memang apa namanya? Saat yang paling sulit kalau menurut saya adalah ketika berbicara di depan guru-guru saya. Ini semua guru-guru saya ini ya. Itu yang paling sulit menurut saya. Tetapi apa boleh baut kalau tidak ada mor? Apa boleh buat kalau memang sudah ini adalah tugas? Ini saya sampaikan dan mohon nanti koreksiannya bila mana nanti ada kesalahan di sini. Hadirin ayah ummi ustadz ustazah yang saya muliakan. Memang diperintahkan dalam Islam itu ada 2 hal yang tidak boleh artinya disepelekan. Yang memang berhubungan itu langsung dengan apa yang disebutkan Nabi dengan silaturrahim. Silaturrahim itu adalah 2 kalimat. Yang pertama adalah silah artinya menghubungkan, menyambung. Kemudian rahim adalah kasih sayang. Makanya kalau ada ustazah yang namanya Rahmi itu yang penyayang itu mungkin sama anak-anaknya. Bisa jadi kan begitu. Iya, mungkin begitulah. Jadi sesuai dengan materinya, judul materinya hari ini silaturahmi ya. Ya, tapi yang hadir di sini adalah rahmi wanita. Lihat ya.
Jadi ada dua macam. Yang pertama tadi adalah harus mesti wajib habalum minallah, berarti silaturahmi itu Allah mai. Ulang diputuskan indah tola digotap. Yang kedua adalah habalum minan nasnya. Ini pun tak boleh diputuskan. Makanya kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi kama yuhibbu li nafsi. Indah sempurna iman di sada-sada halaki apabila indah cinta ia tudongan nia, songon dia ia mencintai dirinya. Nah borak madirati. Oh lo. Tiba dengan Al-Quran ini pawai ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi ibu tuhamudu isi pendusta agama. Abin nadong mana berarti halak namanya anak yatim yang tidak mengajak fakir miskin untuk menikmati makanan. Abin nadong mana berarti sunida boy makana dari janjian Allah ini. Nauzubillah, mudah-mudahan kita semuanya terlepas dari sana, terhindar dari sana ya. Jadi yang pertama adalah habalum minallah. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Subhanahu di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha. Wa'budu dengan lafaz bentuk fi'il amar, berarti menyuruh kita sembahlah Allah. Menyembah Allah ini bagaimana cara menyembah Allah? Kalau kita tengok di dalam surah Toha ayat 14 kalau tidak salah ya. Innani anallah, ni Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Buat modum tu di belakang teh. La ilaha illa ana, tiada ilah Tuhan yang hak melainkan saya, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Sungun dia cara menyembahna. Lanjutan ayati wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Berarti salah satu cara untuk menyembah Allah itu dengan cara mendirikan solat. Utamanya solat 5 waktu sehari semalam. Makanya kalau kita kembali ke materi apa yang disampaikan oleh Ayah Abe kemarin tentang masalah ciri-ciri orang yang bertakwa itu, di ayat yang selanjutnya adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, jadi menyembah Allah ini, bagaimana sampai kapan dia menyembah Allah ini? Di ayat yang lain disebutkan pula menyembah Allah itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai roh kematian. Olah ni batasna, berarti yang gosong ini bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun keadaan kita, selama akal masih sehat, walaupun tubuh sudah lumpuh tak berdaya, tetap ibadah kepada Allah. Duduk mendengarkan majelis seperti ini adalah ibadah. Makan sahur adalah ibadah. Buka puasa dengan kurma adalah ibadah. Ibadah. Dari mana tahu? Ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, cari makan, tidur di rumah jadi ibadah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Mamar iman atungnya. Beriman dengan hari akhir berarti sudah na aktiviti na karezonia itu adalah sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah. Kemudian adalah wala tusyriku. Ini adalah lanahi, larangan kepada kita untuk tidak mensekutukan Allah. Bihi syai'an dengannya, syai'an dengan sesuatu apapun. Inilah dia singkatnya masalah tentang habalum minallah.
Kemudian dilanjutkan ayat itu yang berhubungan dengan hablum minan nas. Wabil walidaini ihsana. Yang pertama dibukakan, diawali di ayat ini lanjutan setelah kita tadi ma'bud kepada Allah. Yang kedua adalah beribadah. Yang kedua adalah menjalin hubungan silaturahmi kepada manusia. Diawali dengan wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita semua ini terlahir dari rahim orang tua kita. Ngadong bison nama pultak ngin bulu ninna teh. Arana. Nah, tapi terkadang walaupun tidak termapultak sen bulu ninna, walaupun dia terlahir dari rahim ibu masing-masing, tapi masih banyak di luar sana yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Bahkan dia menyesal setelah orang tuanya tidak berada di hadapannya. Artinya sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi berbakti kepada orang tua ini adalah merupakan hal yang wajib. Selama kapan? Selama orang tua itu tidak memerintahkan kita kepada maksiat kepada Allah. Karena ada larangan Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Inda tola ta'atu makhluk, orang tua bahkan makhluk mantungan itu. Makhluk isim maf'ul berarti yang dijadikan. Siapa yang menjadikannya? Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ketika diperintahkan kita untuk maksiat kepada Allah, tak boleh dipatuhi. Abu Ted, aduh mak, ke jolo buat jolo rimbang ni nang udami jolo. On maboin don buka mapuaso naso masak to peguleta. Ilang ngai pagi do izit kon lang adongani. Bo pinanang udani ya, bo pinanenek niya. Ako ne pagi do izin ko na tong ate. Gunung adong izin baru. Makanya termasuk kata Nabi orang yang bangkrut nanti akhirat, yang seperti inilah dia contohnya. Di dunia belum ada dapat izin, dia sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbakti kepada orang tua ini adalah hal yang membahagiakan kepada kita walaupun dia masih di dunia, itu sudah ada kebahagiaan. Ini bukti fakta. Naidokon sangai dia tempat na isi halak na ini adalah rahasia perusahaan yang tak boleh disampaikan ya. Artinya identitas non. Maidokon orang tua nai, oh amang. Sodong dalan ku da amang manduahot ko. Nahodot tong mangguris api atay. Sugari parbolak ni api ay memang sadari pengato lapi mangguris na. Sadedot tong. Sodong dalan na amang mangidodo udo ako mangidodo to. Bo pina 5,000 sa po kinamang len daw. Ngadong ilenia. Ado, larat sampai sadarion. Adong muset tong anak na leng na mga rengi sungon dia uting na malian. Oh, luar dari onda. Arti na mangido hadwe. So dapat rido ni orang tuon. Ridho ibumu karena ridhonya. Murka ibumu, murka ilahi karena murkanya. Gara-gara ini sedih. Karena tidak berbakti kepada orang tua. Jadi adong anak nai, ia sajo may parjolo mandapot tangan mi indeon setiap arayo. Ia masay manamalona marun mula nga marsudohot umaon. Memang atong mula diligi harto parduniaan. Indaw ni dunia na sajo. Di samping malomar orang tua masyarakat pinang malo, di samping imuse, dia pandai istilahnya menjadi panutan di masyarakat. Malo mangecet, tapi sesuai dengan fakta. Job rohani alak, berkat ini doa ni orang tua. Mungkin di antara kita yang di masyarakat, secara kasat mata mulai taligi keadaan di masyarakat tay, mungkin menurut ni pada indah benda manudut adong doon na terbaca ni ba, terdeteksi ni ba. Nasoon ni anak na. Jungada na lewati kaya uto sa da pondok ni Tobak-Tobang. Marso mau di si anak niyo, ulak kuro ba na kayo anak niyon? Adong baye, mobil na, bolak, sawit na, kayo. Jadi, namo doon tulang ni kumara tulang tong memang. Aso tangis na tulang ni ko, upe bayaro halay manjing ukaw mga ligiyaw, doon madwa poken ma. Balayang jok ko tinggal na dahanon lumana.
Pala dapat matong carito. Rupana di kampung sebelum inang berangkat dahanonon napayak mitirason. Marsitinitu niyan do gurarna. Ho majolo. Padahal desi gudang-gudang napahupun na pinabahat do pataruna. Abis-abis boti pangan manuk balanjo ko to banun tu pondok. Setelah berpulang ke rahmatullah, songon dia do keadaan nilai. Ahane suan na itanom nga menjadi. Daganak menjadi perjudi. Daganak ngadong nalabo. I carito ni nadura ko medje. Adong musewid mo baca dari dalam sada kitab bahaso ketika orang tua ni mangido tu anak niya inde patola istri naon ipaturuti muse istri nion. Pala botonang barangkat saudagar marjagal anak naon itong andalan hona begal maya hona gotak mat tangan non kiri kanan. Jadi taringot may olot tong baya marumak kumangidot wow ternyata ngau lehen niya rupa na on mapenyebab na so hona gotak tangat kon dia. Habis sudah harto na gadison, habis sudah epeng nayoban dengan sebab na kinindurako tu orang tua. Kemudian setelah dia pulang ke kampungnya, baru dia minta maaf kepada kedua orang tuanya, dengan izin Allah dikembalikan tangannya seperti semula. Begitu pula dengan ada satu kisah, ini pun adalah seorang pemuda yang fakir, seorang pemuda yang taat kepada orang tuanya. Orang tua alak lai mau nok meninggal, na tinggal umat niya numana, umat niya unpe na lumpuh do. Matobang. Jadi isi dugar ni sahabaton adalah Wais Al-Qarni. Jadi Wais Al-Qarnion adalah seorang pemuda yang miskin, yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Ahane suruh niya umat niya, diusahu niya sebisa mungkin untuk mengerjakan melaksanakan apa perintah orang tua dia. Di suatu ketika makuling mama niya, oh amang ahatok pangiduat ko sa unok non may turutyo sude. Sada may na pangiduat ko amak tuho. Na por si tuturo ako tayo na bira naman dokon na diho. Rupa na umaon pe sungonido te. Isariyo niya judo anak niyon. Taybo pe sungoni. Abin nung manurak ko nga unok bida bo amang umur ko pe. Nakot mulak mau to hadapan ni Allah. Sada mang pangiduan ko. Oban majawaw jula melaksanakan ibadah haji. Makkatul Mukarramah ning umat ni Wais Al-Qarni. Dalam pikirannya, ia nacepatan mangulo onon asal dokonuma. Oloma siap doon. Jadi mah insyaallah usaha onnya. Jadi Wais Al-Qarni on sungun dia mebeni mensiasatina aran orang tuanya tong na lumpuh do. Sementara ia tinggal di kota Yaman. Dari kota Yaman tu Makkatul Mukarramah ngonga salau 1117 sampai 190 km nagot lalu ni. Nadaw matong jarak na tahanon te. Sementara parkarejuannya usahanya hanya menggembala kambing orang dohot pature-ture unto ni alak. Sementara mula alak berangkat tu Makkah menaiki unta. Sementara ia ngadong. Biar tu ngabay alak na miskin. Madung miskin penyakit cupak musa di pena, cupak warna penyakit belang-belangi, penyakit kuliti, nama botar-botari. Imusi di penyakitnya. Pada singkat cerita, itabusia menang dah. Itabusia ma ayah ummi, anak di Lombu. Jadi kandang na ibenya ma di bukit yang tinggi. On makarejonya ari-arion. Iporsan mon anak ni Lombuon. Sampai manaik tunginjang, pamahan na tutoru, manaik tungin, songon ni ma ari-arion. Sampai tiba waktuna 8 bulan dan masuk musim haji, berat ni lombune porsannya ari-arion madung mencapai 100 kg. Jadi nayang dotong yobani ari-arion ni aso arana ari-arion ni karejonia sehingga tulangnya pe makuat membarsi torong. Makuatiana meroban lombon bope 100 km mana yang 100 kilogram mana yang lelaya. Jadi tiba waktu nak
diambil dogorah dia do dioppa maumon melewati padang pasir yang tandus yang panas yoppa maumon mardalat pat menuju Makkatul Mukarramah. Setelah sampai di kota Makkah, masuk matong Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Manidat tunginang Ka'batul Mukarramah. Oh mak ligi mo mendon Ka'bahi malalui tau mak tu angan-angan mi. Setiap toab subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Doanya Wais Al-Qarni, ya Allah, ampuni dosanya umakkon. Jadi ni ahli surga ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, sambil bercucuran air matanya. Bagi umaknya, ho mang asulan ni umak sajo lang namang ni doanmu. Ho ngay doat ko ho. Arana da uma. Ang godung uduahon uma, masuk surga uma, dohot rido ni uma matok kinay pamasuk kau tu bakasan surga. Ning Wais Al-Qarni. Jadi botenang singkat caritona, selesai melaksanakan ibadah haji mulak mahalai tu kota Yaman. Jadi nung lalu di kota Yaman terbersit ma di bagasan ati-ati nia lungun si tutu marsuadot baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta izin me tu mane oh ma mengidu izin maju ali ho maju loke maju marsuadot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. So dia matong amang keadaat ku tena sono do sakit-sakitan. Nana lo basaw sa ngasun dia te mulak to kamang wijin kondo mangido tolong cepat ko amang mulak dah ning umanon. Jadi umak. Jadi antara dua pilihan non umak dison na hurang sehat tay lungun ni roha dison membara inda tarbendung akol ling marsudut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan matu pak-pak berangkat sampai tu kota Madinah. Dung lalu betunang di kota Madinah, isapa-sapaan mai. Idia do bagas ni baginda Rasul, idia bagas ni Rasulullah. Itujuan ma indun ma. Ternyata setelah Assalamualaikum ya Rasulullah. Dibuka pintu, ternyata baginda Rasul tidak ada di rumah. Hanya yang membuka adalah istri tercinta, yaitu adalah Siti Aisyah. Idia Rasulullah masih berada di medan perang. Nabi noto andikan mulak nadupena. Oh jadi, sungun dia numatong bayah, pala sungunon ngamar sobe on madaw na pardalanatko, teoloh bope sunguni, umakko bayan orak siat dupena, marpesan mau. Mula dumulak Rasulullah, mangido tolong, ya ummul mukminin, dokon majolo, bahaso aurotuson. Kemudian mulak ma, Wais Al-Qarni, sampai tu sadon, mulak musema Rasulullah sampai tu kota Madinah. Rupana nabinta mabinoto ya terdengar kabar sian langit bahasa rupana Wais Al-Qarnion adalah orang yang istimewa di langit tapi di bumi tidak diketahui orang keistimewaannya. Kembali ke belakang cerita nakininan dengan berkatnya doanya umatnya ketika toak mengelilingi Ka'bah nakininan dengan sendirinya mago sudina penyakit nakininan botar-botarinan terkecuali hanya salib pergodangna ima di telapak ni tangannya. Maka marpesan ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khalifah Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah tokinnai mula porrohamunu mangindo ampun tu Allah dohot mangindo doa jumpailah yang bernama Wais Al-Qarni. Tanda-tandana adong nabotar itangannya partinggal ni penyakit kulitnya najolo. Ima tanda-tandana. Pala singkat cerita nang meninggal nabinta berpindah ke khalifaan kepada Abu Bakar As-Siddiq, berpindah kepada Umar bin Khattab. Taringot mada Umar bin Khattab. Bahasa adong pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta doa dan minta ampun kepada Allah dengan wasilah daripada Wais Al-Qarni. Idoknya matu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Undung anda ling namarwan do rombongan ngin Yaman. Kita tali kitabna di sido ya arana pesan Rasulullah mengidodo ay tatusia ning Umar bin Khattab. Jadi setiap berulang kali mula Roma kafilah dari Yaman ke kota Makkah selalu mengidodo selalu di iligi sanga dong do isina marguar Wais Al-Qarni.
Di suatu ketika rupana dohot rombongan Uwais Al-Qarnion, dia tinggal di perbatasan menjago hewan untani halak-halak na rotu kota Makkah. Nah, ya. Pangala buto ingot kalay pesan na inan kay mahalay. Adong dongan mo na marguar Uwais Al-Qarni, adong idi adoy menjago unto, idi adoy dituru tenda-tendaan. Wala berangkat mah tuk tak turungin kudo. Dong turungin kudo. Assalamualaikum ning dua sahabat, ternyata beliau sedang melaksanakan sholat ipetele salose. Dung salose idahalay wajah nai bersinar bercahaya. Nah, okay? Rakibana madabon halak nonon nuron yalai. Isi doguarmu anak muda. Ijawab Uwais Al-Qarni, ana Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Martakatong Umar. Allah Abdullah mada ami pi Abdullah do ami dabo. Sama-sama hamba Allah do ita. Na benarne isi dogurarmu. Guarku Uwais Al-Qarni. Pesan ni Rasulullah mangidodo ami tuho. Suidoot ko jol keselamatan nami ning Umar bin Khattab dot Sayyidina Ali. Iduaon ni ama. Tema ido tolong dongan. On maido nomor suo tau artina ulak tarbige sama tu situation. Amuna dua maido ot tuginyang niar ulang adong nomor songonon niya. Jadi ketika mengangkat tangan nida mainang sebesar ni liper nak kininan di tanganon. Oh rupana ibana mon. Makana setelah mulak Uwais Al-Qarni tu kota Yaman meninggal maya setelah beberapa saat. Kepulangannya itu disambut orang-orang yang tidak diketahui siapa mereka, bahkan masyarakat pun tidak mengenal siapa saja orang yang berhadir ketika pengurusan jenazahnya, mulai penyemayaman, pemandian sampai mengantarkan ke liang kubur. Tidak ada yang mengetahuinya. Banyak orang yang tidak dikenal dan semua gempar tentang kepulangan daripada Uwais Al-Qarni. Ini adalah salah satu cerita kisah nyata di mana orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah diangkat Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Tapi orang yang durhaka kepada orang tua, kata Nabi, kullu dzunubi yu'akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Sudah dosa-dosa naik karejoon, dosa marzina, dosa sikater, dosa korupsi MBG. Ini sudah naik di akhir kondoi itu kini di hari kiamat. Illal baghya, kecuali dosa durhaka, wa uququl walidain, dan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Napa duana? Dan dosa adalah qati'atur rahim, dosa memutuskan silaturahmi. Nah dua mocomon on isegeran ma di dunia on, dia mah tonga segera. Mulana memutuskan silaturahmi contoh. Najolo naramu rahmi wanita. Adong anak boru asal do mula bulat puasa naringgasan do pataru ado warni parbuko tusi. Tibo-tibo dung di ipecat ya do gorarna. Ipecat di inde pardongan. Jempeti ya. Ngaman dapat bagian be. Indah mendapat bagian. Maka na sangaju na dege sidunay bendi na bintaon. Artina mula dong kasalahan pandokon itu bakto itu ya. Mula salah na godang niya dipamenek. Mula na menek niya dihapuskan. Memang begitulah realitanya semestinya supaya mendapatkan kebahagiaan. Bahkan idokon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyambungkan tali silaturahmi itu adalah mendatangkan rezeki dan juga menambah umur. Adong najolo dari dalam sadasar itu pada masa Nabi Daud alaihissalam, adong dua pemuda rotu Nabi Daud alaihissalam. Setelah mereka berpisah, dokon jolo tu sahabat ning malaikat Israel tu Nabi Daud alaihissalam. Bahasa salah satu di antaranya lain, pitu hari berikutnya nangkan mulak itu hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niya tengari mandokon na aso arana mabiaria susah gelisah
na dua alakon. Ipasipia songoni. Tapi botol, maduk 10 hari leng sehat wal apiat. MBG pilik tamo sajo ilalaya. Gyan niya ko di siya nagok na. Olo. Liktamo ilalaya. Pala malobi 2 poken. Masa bulan. Nabiyade helway. Nabirita huwak duluay na yudok ni Israelon. Ning ruwa ni Nabi Daud alaihissalam. Ijumpaon malaikat matong. Sebenar na dabo. Madung cukup do memang dabo. Ukur-ukuran ni umur nilai. Tetapi setelah mereka berpisah dengan engkau ya Nabi Allah Daud, mereka berangkat ke suatu tempat menjalin tali silaturahim dengan sahabatnya sehingga ditambahlah umurnya 20 tahun lagi. Jadi on gosong ni nade kisma silaturahimon. Jadi on petong silaturahim tadi sadari on arana madunggin jangari norakku tarsay majolo penyampaian adison ututuk manggosoni dohot sadapan penjolo. Makan sahur gulenya Indomie. Buka puasa dengan kurma sukari. Mari tingkatkan silaturahmi. Semoga kita dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.